Untuk berkembang di YouTube, bukan hanya harus upload konten setiap hari, tetapi kamu juga harus tahu apa aja kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh YouTuber pemula ataupun konten kreator pemula. Nah, gunanya adalah dengan kamu tahu apa aja kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga kamu bisa mengembangkan channel YouTube kamu lebih cepat dan bisa lebih baik lagi. Mau tahu apa aja kesalahannya? Tonton sampai habis. Oke, ini dia 3 kesalahan utama YouTuber pemula. So, yang pertama ada 3 elemen utama teman-teman ya. So, YouTube adalah sebuah wadah jembatan untuk membangun bisnis part-time dan mencapai keuntungan tidak adil. Nah, apa yang dimaksud dengan keuntungan tidak adil di sini? Nanti aku akan bahas di slide selanjutnya. So, teman-teman sekalian, bayangin bahwasanya YouTube ini adalah sebuah wadah, sebuah gelas di mana kalian bisa berkreasi, berinovasi, berkreativitas, ataupun menjadikan ini sebuah ladang untuk mengembangkan sebuah bisnis ke depannya, gitu ya. Nah, jadi start small big impact, mulai dari hal yang kecil dan nanti hal kecil itu akan berubah menjadi hal yang besar. Oke. Nah, ada 3 kesalahan utama nih. Yang pertama adalah tidak paham branding. Nah, teman-teman sekalian, aku udah sering jelasinnya di video-video saya sebelumnya bahwasanya tipe konten kreator itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah konten kreator sebagai hobi. Ya, jadi kalau kalian tuh upload konten karena senang, karena mungkin suka dengan konten-konten tersebut, mungkin animasinya, gambarnya, videonya dan lain sebagainya, tetapi hanya karena senang, karena kesenangan saja, itu hobi. Kalau misalkan kalian bikin konten hanya dengan hobi, mungkin kalian bisa tinggalin video ini dan unsubscribe channel ini. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah channel YouTube yang tujuannya adalah ingin mungkin mendapatkan income, kemudian mengembangkan bisnis kalian nanti ke depannya, maka tipe tersebut adalah konten kreator sebagai profesi. Nah, selayaknya sebuah profesi, kita kerja sama orang, artinya kita harus fokus, artinya kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalamnya, gitu ya. Nah, layaknya sebuah bisnis, kalau misalkan teman-teman juga berkecimpung di YouTube ini seperti sebuah bisnis, kita yang terus diperhatikan, kita harus tahu apa kegagalannya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, banyak yang mungkin nanya ke saya, Mas, kok saya view-nya dikit ataupun jam tayangnya kecil. Ketika saya lihat channelnya, yang wajar aja, karena misalkan contohnya bannernya aja pun nggak jelas ya, misalkan menampilkan, maaf saya tidak bisa sebutkan siapa channelnya, misalkan cuma gambar truk gitu, ataupun dalam artian satu gambar yang tidak mencerminkan tentang isi channel tersebut, gitu ya. Nah, ini penting teman-teman, sehingga kalau misalkan kalian dari segi brandingnya aja nggak bagus, artinya orang itu nggak bisa percaya sama kalian. So, apa itu definisi dari branding yang saya maksud di sini? Nah, branding adalah sebuah proses untuk membangun citra diri, ya, membangun gimana caranya citra diri, personal branding kalian seperti apa, gitu ya. Kenapa ini penting aku taruh kesalahan pertama? Karena kalau misalkan kalian hanya asal, misalkan upload konten asal, kemudian nggak peduli siapa target market kalian bikin konten untuk siapa, itu kalau kalian nggak peduli dan nggak tahu dan nggak ngerti, nah maka jangan harap kalian ingin ditonton oleh banyak jutaan view atau ratusan view seperti itu, karena kalian aja nggak tahu nih kalian bikin konten untuk siapa, gitu ya. Jadi di YouTube itu selayaknya bisnis, kalian harus benar-benar tahu target market kalian siapa, kalian bikin konten tentang apa, kemudian kalian bikin konten untuk siapa. Nah, sehingga kalian bisa membranding diri kalian, ya, ingin seperti apa, gitu ya. Branding itu bukan seperti brand, teman-teman. Mungkin kalau kalian yang benar-benar awam banget, jangan dikira branding itu yang brand-brand kayak brand ternama gitu ya, kayak Indomie atau apa, enggak. Personal branding itu gimana caranya kalian membangun proses citra diri, gitu ya. Nah, so goalnya adalah membangun bisnis di YouTube. Ya, goal daripada branding ini adalah membangun bisnis ke depannya. Nah, sehingga ini penting. Ya, nah ada 3 tips teman-teman untuk 3 branding ini ya. Maksudnya 3 poin utama dalam membentuk branding yang cepat dan bagus. Yang pertama di sini teman-teman, gunanya adalah untuk menumbuhkan trust. Trust itu kepercayaan, ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kalian harus branding diri? Mulai dari logonya, kemudian mulai dari bannernya, mulai dari warna dominasi channel kalian, mulai dari jenis thumbnail kalian itu, maksudnya karakter thumbnail kalian itu seperti apa, contohnya, identitas karakteristiknya, keunikannya. Kenapa kita harus seribet itu untuk nge-branding
channel kita. Karena untuk mendapatkan trust, untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari audiens kita, penonton yang nontonin konten kita, gitu ya. Kenapa sih harus dapat kepercayaan? Kalau kita misalkan udah dapat kepercayaan, mungkin biasanya nanti orang bisa lebih subscribe lebih banyak, lebih cepat, kemudian yang nonton juga sampai akhir mungkin. Kemudian kalau misalkan kalian itu pengusaha, pebisnis online, kalian punya sebuah produk, jualan jasa atau layanan atau sebuah produk, mungkin orang karena orang tersebut itu udah percaya sama kalian, maka nanti akan lebih mudah untuk menjualinnya, seperti itu. Paham ya? Nah, itulah keunggulan yang pertama, kenapa kita harus bangun personal branding. Kemudian selanjutnya, look like professional. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan bedanya kalian nge-branding channel kalian dengan yang tidak nge-branding channel kalian adalah, coba deh kalian cek channel kalian, channel kalian ataupun ke YouTube Studio kalian, cek gimana tampilan channel kalian, apakah bagus, apakah enak dipandang. Nah, sama halnya di poin kedua ini, kenapa harus terlihat kayak misalkan profesional? Agar satu tadi, poin pertamanya adalah untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan kekuatan, ketertarikan dengan audiens kalian atau penonton kalian. Kalau misalkan dari orang tuh nonton nih, orang tuh ngeliat channel kalian, nah pas dilihat itu ternyata channel kalian tuh asal-asalan, upload thumbnail juga nggak jelas ini isi thumbnailnya apa, orang tuh nggak ngerti thumbnail isi tentang apa. Kalau misalkan sampai seperti itu, artinya kalian tidak bisa membranding diri kalian dengan baik, gitu ya. Nah, sehingga nanti orang juga untuk misalkan subscribe juga malas, dan orang nggak tahu nih apa kemanfaatan dari channel kalian, seperti itu. Oke, jadi harus terlihat profesional, mulai dari logo, kemudian banner, selanjutnya teks tulisannya ingin seperti apa, thumbnailnya seperti apa, karakternya, keunikan kalian intro seperti apa, dan lain sebagainya, gitu ya. So, harus terlihat profesional. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah build perception, ataupun membangun persepsi di benak audiens atau penonton. Nah, yang terakhir ini penting teman-teman. Kalau kalian belajar copywriting adalah gimana caranya untuk menanamkan persepsi di otak, di benak audiens atau penonton. Nah, kenapa? Apa itu persepsi? Persepsi itu kayak misalkan, contoh nih ya, kalau misalkan kalian itu, saya tanya, apa sih mie paling enak di Indonesia? Nah, pasti kalian jawabnya Indomie kan? Nah, kenapa? Karena udah persepsi orang di masyarakat, ya bahwasanya mie sejuta umat ini mie Indomie gitu kan, kayak mie Indomie selera kok gitu kan. Nah, sehingga persepsinya itu udah kebentuk gitu loh di otak audiens ataupun masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga penting kita membangun persepsi juga, sama di YouTube juga penting untuk membangun persepsi dengan audiens ataupun penonton kita, gitu ya. Dengan apa caranya kita membangun persepsi? Yaitu satu, misalkan kalian tuh tahu target market kalian siapa, kalian bikin konten untuk siapa, kemudian apa sih value atau nilai manfaat yang bisa kalian berikan ke audiens penonton, seperti itu. Dan misalkan kontennya itu nggak boleh gado-gado teman-teman. Kenapa nggak boleh gado-gado atau campuran? Karena kalau misalkan konten kalian itu campuran, misalkan di dalam channel kalian tuh ada konten memasak, kemudian campur lagi selanjutnya besok ada konten gaming, ada konten vlog, ada konten tutorial. Nah, kalau misalkan channel kalian seperti itu, nah orang itu gimana bisa ingat kalian? Nah, kayak misalkan saya ingin mencari tutorial tentang memasak. Nah, kalau misalkan campuran, aduk-aduk, orang itu nggak akan mau datang ke channel kalian, karena orang juga nggak tahu channel kalian tentang apa, intinya kayak gitu. Tetapi, kalau misalkan kebalikannya, channel kalian berfokus pada satu niche, pada satu industri, pada satu topik tema, misalkan contoh di YouTuber pemula. Nah, atau orang-orang yang seputar masih konten kreator pemula, YouTuber pemula, pasti nontonin konten kalian, datangnya ke kalian. Karena memang channel kalian, video-video kalian itu isinya ya untuk audiens tersebut, seperti itu. Nah, sehingga persepsi orang itu udah kebentuk bahwasanya, oh ternyata channel kalian ini tentang A loh, tentang B, tentang C, seperti itu. Paham ya? Nah, itulah kesalahan pertama, yaitu tidak paham branding. Oke, kemudian kita masuk ke kesalahan yang kedua, yaitu adalah salah fokus. Nah, apa yang dimaksud dengan salah fokus di sini? Nah, salah fokus bukan yang gimana-gimana ya, jangan salah paham. Nah, jadi yang pertama teman-teman, biasanya nih sebagai kreator pemula ataupun YouTuber pemula, fokusnya adalah di uang, bener ya? Nggak salah nggak kalau misalkan kita mikir untuk mendapatkan income ketika kita baru mulai channel ini? Nggak salah sih teman-teman, karena memang jujur saya juga membangun channel karena ingin dapat income gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu di highlight nih ataupun digarisbawahi. Jadi bukan uang di sini dalam artian
Jadi kalau misalkan kalian tuh terlalu fokus dengan misalkan ya, baru bangun channel YouTube, baru subscriber berapa, belum monet apalagi, udah yang dipikirin terus berapa ya dapat uang dari YouTube nanti kalau udah dapat subscriber sekian ya. Kalau misalkan udah monet nanti dapat uang berapa ya. Nah, kalau misalkan orientasi kalian tuh berpikirnya seperti itu, maka jangan harap channel kalian bisa grow lebih cepat, kemudian bisa bertumbuh subscriber lebih cepat dan menghasilkan income yang lumayan. Karena kita tahu bahwasanya ya, kita tahu beberapa fakta pahit ya, di YouTube itu nggak mudah untuk menghasilkan income gitu ya, apalagi buat channel-channel yang awal-awal seperti kita seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan kalian cek nih AdSense ya, AdSense itu dari tayangan kalian misalkan berapa ribu view, itu kalian bisa dapat berapa UMR, itu udah syukur, artinya udah view-nya lumayan gitu ya. Nah, sehingga gimana dengan kita konten-konten ataupun channel-channel yang pemula nih, gimana nasibnya gitu ya. Nah, makanya sehingga perlu teman-teman sekalian gak perlu untuk di awal-awal terlalu berfokus dengan uang. Nah, tetapi fokusnya kemana? Ke CPS. Apa itu CPS? CPS itu Content Planning System. Nah, aku udah bahas di videonya ya, aku udah buatin videonya, silahkan kalian cek aja di channel aku, atau nanti aku akan taruh linknya di deskripsi gitu ya. Nah, CPS adalah Content Planning System, artinya gimana caranya kalian tuh ngerti bikin produksi konten yang bagus, gimana caranya tahapan-tahapan bikin konten dan lain sebagainya. Nah, fokusnya itu ke sana, bukan ke uangnya gitu ya. Kalau fokus kalian ke uangnya, nanti yang ada uangnya nggak dapat dan konten kalian pun jelek, akhirnya resikonya channel kalian nggak berkembang gitu ya. Paham ya? Jadi fokusnya jangan sampai salah. Oke, kemudian selanjutnya subscriber dan view. Nah, apa yang dimaksud dengan subscriber dan view? Biasanya nih teman-teman mungkin ngerasain ya pada saat bikin channel gitu kan, dan nonton ini misalkan dalam hari ini subscriber naik berapa ya gitu ya, kemudian view-nya udah nambah berapa ya gitu kan, terus yang like berapa ya gitu kan, yang komen siapa ya gitu kan. Nah, biasanya nih kalau konten-konten ataupun channel-channel pemula itu akan seperti itu. Itu wajar banget teman-teman, karena memang namanya juga pemula gitu ya. Nah, masih meraba-raba seperti itu, masih merasakan upload konten itu seperti apa gitu kan. Nah, tetapi ketika kita berfokus hanya pada subscriber dan juga view ya, misalkan kalian belum monet nih, nah akhirnya kalian goalnya itu pokoknya harus dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, begitu nanti kalau misalkan kalian sudah monet pun, akhirnya kalian tuh mudah puas gitu ya, mudah puas dan ya udah, akhirnya kalau misalkan gak ada yang nonton video kalian ataupun kecil view-nya, akhirnya kalian tuh mungkin nyerah gitu aja, ngerasa di YouTube nggak ada duitnya, kemudian misalkan di YouTube nggak ada duitnya, ataupun kok view-nya gini-gini aja gitu kan. Padahal kalian itu memang belum maksimal bikin kontennya, ataupun manfaat atau nilai value yang kalian berikan itu belum dapat dicerna nih oleh audiens atau penonton kalian gitu ya. Nah, sehingga yang daripada kalian tuh pikirin subscriber ataupun view terus menerus dilihatin nih analitiknya gitu ya, nah jadi lebih baik kalian tuh berfokus dengan audiens atau penonton. Nah, yang dimaksud di sini adalah, kenapa bedanya adalah audiens kan itu subscriber ya, tetapi bedanya adalah kalian ketika nontonin ataupun melihat channel kalian tuh subscriber doang, view-nya doang, fokusnya salah. Kenapa salah? Karena memang kalian tuh nggak berkembang apa-apa. Nah, tapi fokusnya adalah yang benar kepada audiens kalian atau penonton kalian. Jadi, kalian tuh misalkan contoh bikin konten itu untuk siapa sih, audiens kalian tuh ingin seperti apa nih kontennya gitu kan. Apa sih kebutuhan yang mereka rasain, apa sih kendala yang mereka rasain, seperti itu. Karena memang algoritma YouTube itu di semua platform sebenarnya, mau TikTok, Instagram, Facebook. Intinya algoritma adalah memberikan rekomendasi video yang tepat ke audiens ataupun penonton yang tepat. Intinya seperti itu, inti garis besarnya ya, algoritmanya. Sehingga dengan kita bikin konten, memaksimalkan konten kita untuk audiens atau penonton kita, gimana sih agar penonton itu bisa puas gitu nontonin konten kita dan bisa memberikan manfaat misalkan. Nah, kalau misalkan kita fokus ke sana, maka nanti kayak misalkan subscriber ataupun view itu akan ngikutin gitu ya, like itu akan ngikutin. Maka fokusnya adalah di audiens ataupun penonton kita. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya engagement. Nah, engagement ini kayak misalkan like, share, kemudian komen dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak boleh ya? Kenapa kita kurang bagus kalau misalkan di awal-awal itu selalu pantengin engagement, kayak berapa sih like-nya, kemudian berapa sih view-nya, berapa sih misalkan komen siapa gitu kan, atau gimana. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah dengan engagement, karena memang itu sebenarnya salah satu sinyal bahwasanya tentang
baik atau tidaknya konten kita, gitu ya. Tetapi pada saat awal-awal nih, aku ngomongin konten kreator pemula ataupun YouTuber pemula. Pada saat awal-awal itu kalian bangun channel, ya, engagement itu belum terlalu berpengaruh banget teman-teman. Kayak misalkan berapa like-nya gitu kan. Mau banyak yang like tapi kan nggak ada uangnya gitu kan. Nah, sehingga yang perlu kalian fahamin pada saat kalian bangun channel itu, apalagi sebagai kreator pemula, adalah paham baca analitik channel kalian, paham baca analitik konten, ya. Kenapa? Nih aku contohin, misalkan kalian masuk ke channel kalian, kemudian kalian masuk ke YouTube Studio, ya, kalian cek di sini. Nah, kemudian kalian masuk ke analitik YouTube Studio kalian. Nah, kalian masuk ke analitik, ya. Nah, di sini kalian masuk ke analitik. Kenapa penting untuk kalian bisa baca data daripada analitik dashboard channel kalian? Contoh nih, kalian harus tahu apa ini arti penayangan, kemudian apa itu waktu tonton, kemudian subscriber. Nah, di sini di bagian konten kalau kalian klik, misalkan contohnya apa sih bedanya penayangan sama tayangan? Lalu apa sih bedanya tayangan sama rasio klik tayang dari tayangan? Gitu ya, rata-rata durasi tonton, kemudian audiensnya seperti apa, penonton yang kembali sama penonton unik, itu bedanya apa. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kalian pahamin sebenarnya, gimana cara baca analitik. Kenapa? Karena dibanding kalian, dibanding kalian tuh mikirin berapa like, berapa kemudian subscriber, berapa view-nya, berapa yang komen, nah itu nggak terlalu berpengaruh penting, karena kalian nggak melakukan apa-apa, gitu ya. Tetapi ketika kalian bisa baca data seperti ini, ketika kalian bisa baca analitik seperti ini, statistik di channel kalian, nah kalian itu bisa improve, bisa ngembangin apa yang kurang. Contoh, sebenarnya seperti ini. Nah, di penayangan ini 8,4 ribu. Nah, kalian gimana sih cara baca analitik nih? Contoh, kalian tinggal digeserin aja, nah diarahin kursor mouse-nya ke bagian yang ingin kalian tanya gitu ya. Apa sih penayangan? Contoh nih kayak gini. Nah, nanti akan dijelasin nama YouTube-nya, jumlah penayangan channel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, jadi penayangan ini itu seperti apa? Ini tuh kalian bisa paham ya, waktu tonton gitu kan. Yang paham ya. Jadi kalian tuh penting ya untuk bisa membaca analitik. Nanti aku akan bahas di video terpisah agar nggak kepanjangan banget videonya, gimana cara baca full analitik dari awal, dari semuanya, dari detail ya, dari dashboard sampai ke bagian penghasilan gitu ya. Nah, jadi kalian tuh harus ngerti waktu tonton, kemudian tren, gimana cara pakai tren. Contohnya misalkan, nah, kalian gimana kan belum tahu, mungkin kalian dari sebagian kalian belum tahu nih gimana cara pakai fitur tren ini. Contoh, kalian tuh kontennya tentang apa sih? Kalian channelnya buat, misalkan topik idenya adalah YouTuber pemula. Contoh, cara meningkatkan jam tayang YouTube, misalkan seperti ini. Kalau kita enter, nah nanti kalian bisa lihat di sini ya, cara meningkatkan jam tayang YouTube. Nah, minatnya tinggi dari penonton Anda. Nah, artinya, dari ide kalian di sini, ini tuh banyak yang mencari idenya kayak gitu. Jadi tren itu untuk seperti itu. Kemudian di sini ada penelusuran teratas untuk topik ini, how to get 4.000 jam tayang di YouTube dengan cepat gitu ya. Kemudian ini orang-orang yang nonton channel yang serupa kayak gitu. Jadi tren itu seperti ini teman-teman, biar dapat ide, biar bisa validasi bahwasanya ide yang kita nanti akan buat itu orang tuh banyak nyariin atau enggak. Itu ya, paham ya? Jadi kalian penting banget nih untuk bisa baca analitik ya dari dashboard channel kalian. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke presentasi ini. Nah, kemudian selanjutnya, selain daripada kita harus paham baca analitik, kemudian ya kesalahan fokus yang selanjutnya adalah monetisasi AdSense. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman sekalian, salah nggak kalau misalkan kalian tuh ingin dapat income dari AdSense? Nah, mungkin utama tujuan goal kalian bikin channel adalah ya ingin dapat AdSense ya, ingin gaji dari AdSense setiap bulannya. Itu nggak salah teman-teman, it's okay, karena memang tujuan utamanya seperti itu. Tetapi ketika kalian ingin mengembangkan channel YouTube kalian, ya kalian harus paham bahwasanya YouTube bukan cuma penghasilan bukan cuma satu, tetapi ada banyak. Aku udah bikin juga konten videonya terpisah, ada berapa sumber penghasilan konten kreator ya, terutama di YouTube gitu ya. Nah, jadi yang perlu kalian pahami, jangan sampai kita tuh hanya memandang satu sumber penghasilan aja. Nanti kalau misalkan algoritmanya buruk ya, channel kita algoritmanya lagi jelek, nah AdSense kita lagi turun, ya udah kita nanti akan nyesel atau nyesek gitu ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian perlu atau penting buat kita untuk melihat POV dari seperti helikopter POV gitu ya. Maksudnya adalah kalian bayangkan sebuah helikopter yang berudara ya, yang layang ataupun yang ya berudara di atas ya.
Nah, itu ketika bawahnya itu kan kelihatan semuanya, kan mulai dari rumah-rumah, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Sehingga detail-detail yang kecil seperti itu bisa kita lihat. Nah, maka penting juga teman-teman di bagian fokusnya, di bagian penghasilannya, jangan sampai kita hanya fokus sama satu income aja, satu sumber income. Contoh helikopter POV itu seperti apa sih? Nah, kalau sebagai studi kasus di YouTube ya, contoh di penghasilan YouTube itu sumber income-nya satu dari AdSense bisa, kemudian kalian juga bisa maksimalin dari penghasilan affiliate marketing, komisi affiliate, kemudian bisa juga dari jualan produk sendiri. Nah, sehingga jangan sampai kita capek-capek bikin konten gitu, malah nggak ada yang nonton, nggak ada juga uangnya, ataupun sedikit gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dengan memiliki kacamata helikopter POV ini, nah kita bisa memaksimalkan berapa potensi sumber income-nya, yang mulai dari AdSense, kemudian affiliate, kemudian dari jualan sendiri, kemudian dari mungkin ambassador brand gitu ya, ambassador atau endorsement gitu. Intinya adalah kalian harus bisa melihat nih, mata kalian tuh harus terbuka gitu ya, untuk bisa melihat sumber-sumber income yang begitu banyaknya sebenarnya kalau kalian bisa memanfaatkannya. Paham ya? Jadi fokusnya adalah ya itu bisa memaksimalkan potensi sumber income yang lebih luas itu. Gitu, paham ya? Nah, itulah beberapa 4 kesalahan fokus utama yang misalkan kalian itu baru-baru awal membangun channel YouTube ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah unconsistent. Nah, apa yang dimaksud dengan unconsistent? Nah, teman-teman kalau misalkan konsisten kan kalian tahu, artinya harus konsisten. Kalau ada kata-kata an ya di semua mufradat ataupun kosakata bahasa Inggris, an itu artinya di depannya pasti tidak konsisten. Nah, kenapa ini menjadi kunci ya untuk bisa grow ataupun sukses di YouTube gitu ya? Karena teman-teman sekalian, YouTube itu kan ingin merekomendasikan sebuah rekomendasi video yang tepat ke audiens atau penonton yang tepat. Nah, gimana YouTube itu bisa merekomendasikan video yang tepat kepada audiens atau penonton yang tepat? Kalau misalkan kalian itu jarang upload, kalau misalkan kalian nggak konsisten uploadnya, upload cuma 1-2 atau 1-2 video doang sebulan. Nah, berharap ingin banyak yang menonton, berharap ingin dapat viral. Nah, pun kalau ketika viral udah kan, mungkin ada masa ketika itu lewat viral gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, agar YouTube itu bisa menangkap data-data kalian tuh channelnya tentang apa sih, kemudian konten kalian tuh tentang apa sih. Nah, YouTube itu butuh data teman-teman. Nah, sehingga dengan kalian tuh upload konten rutin ngomong bukan harus setiap hari. Nah, kalau misalnya ada waktu, it's okay setiap hari, tapi kalau misalnya nggak setiap hari juga nggak apa-apa. Ini rutin itu contohnya misalkan dalam seminggu kalian konsisten rutin 2-3 kali per minggu upload. Dan rutin gak ada yang bolong. Nah, itu artinya konsisten. Gitu ya. Nah, sehingga dengan kalian tuh konsisten upload gitu kan, konsisten YouTube gitu kan. Nah, YouTube itu punya data yang bagus untuk merekomendasikan ke orang-orang yang tepat. Nah, sehingga nanti resikonya adalah jam tayang kalian tuh bisa naik gitu ya. Paham ya? Nah, di sini ada satu konsep namanya adalah productivity feel good. Nah, kalau kalian teman-teman ngikutin seorang pakar produktivitas, namanya adalah Ali Abdaal, channel Ali Abdaal. Nah, ini bagus banget teman-teman, kalian cek aja. Kalau mau nontonin, cari tahu seputar produktivitas, gimana ngembangin produktivitas. Nah, beliau ini adalah benar-benar pakarnya. Ada satu konsep yang dibuat ataupun ditulis di bukunya yang berjudul Productivity Feel Good. Nah, artinya teman-teman sekalian, karena di YouTube itu adalah model gamenya ataupun model bermainnya adalah jangka panjang. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat uang instan atau uang cepat, itu jangan YouTube gitu ya, ataupun jangan bikin konten, jangan jadi konten kreator. Karena namanya konten kreator ataupun YouTuber itu adalah sifatnya jangka panjang. Itu ya. Ketika awal-awal itu kayak capek-capek, tapi ketika di kemudian hari, ketika sudah menemukan polanya, tak gitu ya. Nah, itu akan hasil itu akan mungkin indah rasanya gitu. Kalian bisa kerja dari mana aja dan kapan aja, kemudian penghasilan juga rutin, ya passive income. Artinya intinya ada banyak peluang yang bisa kebuka kalau misalkan nanti sudah ketemu polanya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena mainnya jangka panjang, ya biasanya kan kalau kalian tuh YouTube kemudian kerja juga, kuliah juga dan sebagainya. Artinya kalian kadang suka ngerasa kelelahan untuk bikin konten gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar bisa sustain gitu ya, biar bisa grow channel YouTube jangka panjang? Caranya adalah, satu tips adalah kita memaksimalkan produktivitas kita dengan cara enjoy, teman-teman. Dengan cara enjoy, ya, dengan cara senang gitu kan. Kita ngerasain bikin konten itu bagian dari hidup kita, senang gitu kan. Sehingga kita bisa enjoy, gak ngerasa capek. Oke? Nah, kemudian selanjutnya, YouTube itu bagaikan sebuah lari maraton, bukan sprint ya. Apa yang dimaksud bedanya antara maraton sama sprint?
kita tahu bahwasanya kalau maraton itu lari nggak ngebut gitu ya, lari nggak kencang, tetapi mungkin lebih kayak slowly jalan, tetapi pelan-pelan sampai tujuan gitu ya. Bedanya sama sprint, di awal kita ngebut lari, tetapi pas di akhir kita loyo gitu, akhirnya nggak upload lagi. Nah, YouTube itu gamenya itu adalah maraton, bukan sprint. Jadi jangan sampai teman-teman awal-awal ini bangun channel YouTube ini kayak membara gitu ya, kayak misalkan panas-panas tai ayam gitu ya, kayak misalkan saya semangat nih pengen cari income, pengen bangun bisnis dan sebagainya. Tetapi ketika udah masuk pertengahan, ya udah jalanin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu kok view-nya nggak naik-naik atau segitu-gitu aja, akhirnya nyerah gitu ya. Nah, itu namanya sprint teman-teman. Kalian tuh panas-panas di awal, tapi pas di itunya itu pas udah beberapa bulan kemudian selanjutnya itu nyerah. Itu artinya sprint ya. Kalau maraton, kalian tuh mungkin konsisten, misalkan ya nggak harus setiap hari upload, mungkin cuma 2-3 kali seminggu, tapi konsisten rutin maraton. Nah, sehingga dengan kalian kayak gitu, energi ataupun tenaga kalian juga tidak terkuras lebih cepat, dan kalian bisa bermain untuk jangka panjang seperti itu, paham ya? Nah, ini ada beberapa tips nih kalau kalian tuh ingin memaksimalkan konsistensi. Yang pertama adalah bayangin bahwasanya konsistensi adalah sebuah tanggung jawab. Jadi bayangin teman-teman, ini adalah seorang ayah ya. Kalau misalkan seorang ayah kan itu harus menafkahi keluarganya, anaknya, dan istrinya dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau bayangin teman-teman, ketika ayah itu tidak bekerja, apa yang dirasakan oleh keluarganya, pastinya akan ngerasa kayak ilfil gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi kayak ngerasa malu dan lain sebagainya kan. Nah, jadi perlu punya rasa ataupun kesadaran untuk punya penuh tanggung jawab. Nah, karena saya sudah bilang bahwasanya YouTube adalah, kalau kalian ingin berkembang di YouTube, like-nya sebuah bisnis teman-teman. Jadi kalian tuh harus nganggap profesi kreator ini, content creator ini harus serius, harus dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian apa? Contoh, upload konten setiap hari, upload konten rutin, gak harus setiap hari 2-3 kali seminggu. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa, bahwasanya upload ini adalah sebuah tanggung jawab nih, harus saya lagi capek, harus maksimalin gimana caranya untuk upload. Nah, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerasa kayak gitu, menjadikan kreator ini adalah sebuah profesi, artinya kalian sudah punya rasa tanggung jawab. Dan ini adalah cikal bakal kalian grow channel kalian tuh bisa berpotensi berkembang gitu ya. Nah, itu tips praktis yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah enjoy the process teman-teman. Nah, enjoy the process. Jadi jangan sampai gini loh, kayak misalkan awal-awal itu kalian tuh semangat gitu ya, tadi saya udah jelasin semangat, kemudian pas sampai pertengahan tahun, pas sampai dapat 6 bulan, proses itu nggak kalian nikmatin gitu loh. Kayak misalkan subscriber agak gitu-gitu aja, apalagi belum monet, saya udah 2 tahun nggak monet ya gitu ya, misalkan ya contoh, itu kalian artinya nggak menikmati ataupun nggak enjoy the process gitu ya. Enjoy the process tetapi sambil mengevaluasi channel kalian ya. Jadi jangan juga cuman enjoy the process tetapi kalian tuh nggak evaluasi diri gitu ya. Itu sama aja teman-teman, karena gameplaynya itu bukan seperti itu. Gameplaynya di YouTube itu percuma kalian upload setiap hari, konten upload rutin setiap hari, tetapi kualitas konten kalian ataupun kalian tuh tidak memperhatikan isi ataupun value manfaat yang kalian berikan ke audiens kalian seperti apa, itu sama aja nihil. Sama aja YouTube nggak akan merekomendasiin karena memang kontennya nggak bagus ya. Content is king ya, konten adalah raja. Jadi harus ada isi yang berbobot. Kalau kalian di bidang edukasi, kalau kalian kreator ataupun tipe konten kreator itu tipe yang lucu gitu ya, itu cocoknya di bidang entertain, di bidang hiburan gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda teman-teman, paham ya? So di tips yang kedua adalah enjoy the process ya, nikmatin prosesnya sambil kalian tetap mengevaluasi diri. Oke, dan yang terakhir adalah dream in, artinya kalian harus berani untuk bermimpi ya. Bermimpi di sini bukan tidur ya, artinya bermimpi di sini kalian tuh biar bisa kalian tuh tetap konsisten, kalian tuh harus punya mimpi kayak nanti kalau misalkan saya bisa kerja dari mana aja enak ya gitu. Nah itu it's okay, nggak masalah, untuk tetap bisa punya motivasi yang kuat untuk bisa konsisten. Oke teman-teman sekalian, nah itulah 3 elemen utama kesalahan YouTuber pemula. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan keuntungan tidak adil nih, karena dalam mencapai keuntungan tidak adil. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Jadi ada 3 leverage keuntungan tidak adil di YouTube ya. Nah, aku akan bahas apa yang dimaksud leverage. Nah, leverage itu adalah sebuah kemampuan ya,
untuk mempengaruhi misalkan kayak sumber daya, tenaga, waktu, pikiran, ya, uang dan lain sebagainya untuk mencapai sebuah tujuan. Itu ya. Jadi ya istilahnya kayak kemampuan kita lah, kemampuan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan keuntungan tidak adil? Ya, keuntungan tidak adil di sini terbagi jadi 3. Yang aku bagi. Yang pertama adalah time freedom, yang kedua adalah financial freedom, yang ketiga adalah social impact. Ya, nah aku akan jelasin dari yang pertama adalah time freedom atau kebebasan waktu. Nah teman-teman sekalian, jadi ketika kalian nantinya nih, pada nantinya ya, mungkin kalian saat ini awal-awal masih membangun, masih berproses, upload, bikin konten dan terus memperbaiki channel kalian, video kalian. Nah di awal pasti nggak ada hasilnya, it's okay, nggak masalah. Tetapi, nah apa yang dimaksud dengan keuntungan tidak adil di sini adalah in the next time ya, mungkin suatu saat nanti, suatu hari ketika kalian udah bisa berproses dengan layak ya. Nah jadi ada keuntungan ya yang rasanya tuh kayak tidak adil lah. Contohnya kayak gini teman-teman. Yang dimaksud dengan tidak adil di sini contohnya ya, kalian tuh upload konten, bikin konten ya kan. Kemudian setelah bikin konten berproses, subscriber naik, nah view-nya juga naik sedikit demi sedikit. Ataupun ketika kalian upload konten, contoh ya, nah nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton gitu ya, view-nya kecil gitu ya. Nah itu kan kayak ngerasa kita nggak adil ya, kita udah capek-capek bikin konten, nggak ada yang nonton atau view-nya kecil, dan uangnya juga nggak ada. Nah serasa nggak adil kan rasanya hidup ini gitu kan. Nah tetapi ketika kalian itu nggak nyerah, misalkan seperti itu, terus memaksimalkan potensinya, terus evaluasi diri. Nah di suatu hari dari satu video kalian itu aja ya, contoh mungkin di video kalian tuh kalian nggak beruntung, tetapi kalian nggak nyerah. Nah mungkin di video yang ke-100, nah barulah dinamakan dengan keuntungan tersebut. Apa contoh? Misalkan kalian dapat 1 juta subscriber contoh, kemudian dari 1 juta subscriber itu kalian bisa memonetisasi komunitas kalian. Jadi setiap bulan tuh passive income ya, dapat income tambah dari komunitas kalian, member kalian yang ya nge-support channel kalian gitu loh. Nah baru kalian bisa dapat kebebasan waktu di sana. Nah itu yang dimaksud dengan keuntungan tidak adil. Jadi dari segi kebebasan waktu itu bisa kita dapatkan, tetapi pada saat berproses di awal itu rasanya kayak tidak adil. Paham ya? Nah itu yang dimaksud dengan keuntungan tidak adil di sini. Nah so kita akan bahas dari keuntungan tidak adil yang pertama, yaitu time freedom atau kebebasan waktu. Nah time is valuable than money. Nah kita tahu bahwasanya waktu itu adalah lebih berharga ya daripada uang. Kenapa? Karena kalau misalkan uang, kita memang butuh uang ya untuk hidup, karena kita butuh makan, pakai uang, kita butuh belanja sesuatu, keperluan butuh uang. Memang semuanya butuh uang, tetapi ketika uang pun ya, ketika kita punya uang tetapi kita nggak punya waktu gitu ya, ketika kita punya uang nggak punya waktu, kayak misalkan kita punya uang 1 miliar tetapi kita berada nih duduk di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, koma, apa yang bisa kalian lakuin? Nggak ada kan? 1 juta, 1 miliar itu nggak ada nilainya kalau misalkan kalian nggak punya waktu. Artinya, waktu itu memang lebih berharga dari uang. Itu valid. Paham ya? Jadi kita harus memaksimalkan waktu kita. Nah, contoh beberapa keuntungan dari kita bisa memiliki kebebasan waktu nih. Contoh, family time. Ya, kalau misalkan kalian udah berkeluarga, pasutri, nah, kalian tuh punya waktu sama keluarga, kerja iya, tapi punya waktu juga dengan keluarga. Karena kita bebas waktu ya, bebas waktu, nggak ada yang ngatur-ngatur kalian. Nggak harus kerja dari jam 9 sampai jam 5, ataupun lembur, ataupun sip-sipan. Nah, nggak ada yang ngatur waktu kita. Nanti kita punya kebebasan waktu kita sama keluarga, family time, gitu ya. Kemudian selanjutnya kebebasan bepergian. Nggak ada juga nih yang larang-larang, kamu nggak boleh kesini, saya mau liburan, nggak boleh gitu kan. Nah, sama bos, saya mau liburan nih, mau healing, tapi sama bos suruh kerja gitu kan. Nggak ada lagi yang ngatur kalian mau pergi, itu mau kalian jalan-jalan kemana, ke luar negeri, itu bebas. Nah, itu kalian punya kebebasan waktu ya. Kemudian selanjutnya doing the hobby. Nah, kalian bisa melakukan hobi-hobi kalian sendiri gitu ya. Kalian hobinya apa? Misalnya hobinya ke gunung, kemudian misalnya hobinya itu ke pantai, hobinya olahraga, futsal dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa dengan punya kebebasan waktu, kalian tuh bisa melakukan hobi-hobi kalian itu gitu kan. Dan kemudian selanjutnya me time. Nah, kalau misalkan kalian tuh pengen punya nih waktu sendiri ya, misalkan pengen healing sendiri, pengen nikmati hidup sendiri dengan cara kalian sendiri. Nah, kalau misalkan kalian punya kebebasan waktu, itu sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Nah, jadi itulah keuntungan yang pertama adalah kebebasan waktu. Kemudian kita masuk ke keuntungan yang kedua adalah financial freedom atau kebebasan finansial. Nah, teman-teman sekalian, siapa sih yang gak mau income punya bebas gitu ya, kayak misalkan kita mau makan aja nggak harus mikir ngeluarin berapa nominalnya. Siapa sih nggak pengen kayak gitu ya kan? Pasti semua orang pengen kayak gitu. So
Di sini ada quote yang namanya freedom for fear. Ya, jadi teman-teman sekalian, kebebasan itu ya menjauhkan kita dari rasa takut, gitu ya. Dan kita punya freedom financial di sini ataupun kebebasan finansial di sini, itu rasa takut itu akan hilang. Dalam artian kayak misalkan ekonomi terutama gitu ya. Contoh di sini beberapa keuntungannya. Dan kita punya kebebasan finansial, satu kita bisa mendapatkan passive income, gitu ya. Contoh jadi kayak misalkan kita bikin upload kontennya kayak gini nih, kalian di YouTube kayak gini. Kalian upload kontennya sekali kan, kemudian nanti mungkin upload konten di tahun 2025 ini Januari. Nanti misalkan 2028 ya, ketika kalian masih ada videonya, nggak dihapus videonya, itu tetap masih bisa menghasilkan dolar, ya kan? Nah, itu yang dinamakan dengan passive income. Artinya kita bikin capaian sekali dan tetap bisa menghasilkan income-nya berkali-kali lipat. Nah, sehingga kita bisa financial freedom atau bebas finansial, gitu ya. Jadi nggak harus ketika kalau misalkan mau dapat uang, kita harus kerja dulu nih, gitu. Nggak kayak gitu, ya paham ya? So, passive income-nya. Kemudian selanjutnya, help other people. Jadi banyak orang bilang, buat apa sih kaya gitu kan. Teman-teman, kalau misalkan kalian tuh kaya ataupun punya bebas finansial, help other people, kalian tuh bisa membantu sesama, membantu orang lain. Ya, coba kalau misalkan kalian miskin ataupun miskin ataupun gak punya uang, gimana kalian mau bisa membantu sesama? Uang kalian aja masih minim gitu loh. Nah, logikanya seperti itu, paham ya? So, dengan kalian tuh bercita-cita pengen punya kebebasan finansial dari YouTube misalkan, nah, kalian tuh bisa membantu orang lain, entah itu kalian bisa membuat sebuah masjid yang untuk sholat di kampung-kampung kecil misalnya, ataupun kalian tuh bisa membantu orang yang susah makan ya, di daerah tertentu. Nah, kan punya rasa kebanggaan tersendiri pastinya kalau kalian bisa berbagi. Karena percayalah bahwasanya sedekah ataupun berbagi itu gak mengurangi kekayaan kita, tapi sebenarnya melebihkan income ataupun kekayaan kita, tapi wujudnya tidak terlihat. Ya, nah dengan kalian punya kebebasan finansial, kalian tuh bisa menolong orang lain. Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ketenangan ekonomi. Nah, mungkin aku udah riset dengan teman-teman ya, bahwasanya ada sebuah riset yang mengatakan bahwasanya sekitar 40% dari faktor perceraian yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia ya, faktornya adalah karena faktor ekonomi. Ya, sekitar 40% dari kasus yang ada perceraian di Indonesia itu karena faktor ekonomi. Mungkin suaminya tuh ekonominya kurang, ataupun istrinya nggak bisa ngerti ekonomi suami dan lain sebagainya. Intinya karena faktor ekonomi, itu faktor keuangan. Nah, dengan kita memiliki yang namanya financial freedom ataupun kebebasan finansial, nah satu faktor ini di bidang keluarga ya, satu faktor ini bisa kita atasi nih, sehingga kita mau makan tuh nggak repot, kemudian kita mau menyekolahkan anak nggak repot ya, bukan nggak perlu kerja keras ya, bukan, tetapi kita nyaman gitu loh, hidup tuh bisa nyaman dengan kita memiliki satu kebebasan finansial ini, paham ya? Jadi kita punya ketenangan ekonomi nih, ketika nanti misalkan pandemi ataupun ada nih misalkan nanti kasus-kasus apa yang memungkinkan kita harus kerja dari rumah ataupun kita nggak boleh kerja di luar, ataupun apapun itu kasus ada virus dan lain sebagainya. Nah, dan kita punya ekonomi yang stabil, punya kebebasan finansial, ya kita nggak perlu khawatir akan itu, gitu loh, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah pembawa mood positif. Nah, perlu dipercaya teman-teman bahwasanya kalau kita misalkan megang uang ya jujur ya, ketika kalian bayangin ya, ketika kalian tuh rasanya mau ngambil uang ya, ketika kalian tuh baru gajian itu gimana rasanya? Artinya ngebawa mood positif kan, gitu. Pada saat kalian ingin narik uang nih dari ATM, itu kalian punya mood yang kayak senang gitu kan, rasanya kayak positif. Nah, ya memang nggak cewek nggak cowok sebenarnya sama aja ya, terutama kaum hawa ya, kaum perempuan, dan sebenarnya nggak terkecuali pria juga sama membutuhkan uang teman-teman, gitu kan. Nah, jadi bisa membawa aura mood positif kita kalau misalkan kita punya financial freedom atau kebebasan finansial. Gitu ya, bayangin kalau teman-teman itu di dompetnya itu pada saat buka resleting dompet dan nol, nggak ada uangnya, itu rasanya seperti apa? Perasaan moodnya itu pasti kan ngerasa kayak sedih dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, makanya sehingga penting di financial freedom ini itu bisa membawa mood positif ya. Nah, itulah itulah keuntungan tidak adil yang kedua, yaitu kebebasan finansial. Kemudian yang terakhir adalah social impact. Nah, mungkin kalian baru dengar nih istilahnya, apa yang dimaksud dengan social impact. Nah, social impact itu kayak gini teman-teman. So, ada sebuah quote ini kayak leverage into positive energy. Jadi teman-teman, kayak kemampuan kita gimana caranya agar membawa energi kita lebih positif. Nah, itu bisa dari social impact. Social impact itu gimana caranya? Dengan memanfaatkan sosial media, kita bisa memberikan pengaruh, ya, dapat pengaruh dari sosial media kita. Contoh teman-teman, ada beberapa keuntungannya. Dengan kita memiliki yang namanya social impact yang positif, yang bagus, kita
bisa mendapatkan yang namanya social currency. Nah, social currency itu kan teman-teman mungkin tahu ya, kalau currency itu kan biasa mata uang ya, buat mata uang kayak misalkan kayak rupiah, kemudian dolar, euro, ya kan, yuan dan lain sebagainya. Nah, di sosial media juga ada namanya social currency. Nah, tapi bukan berbentuk untuk uang ya, namanya juga sosial. Social currency itu adalah sebagai contoh ya, kayak misalkan berapa jumlah follower, berapa subscribernya, gitu kan. Nah, tetapi itu sehingga untuk bisa validasi. Nah, tetapi social currency kalau misalkan bergeser nih, nilainya bergeser, kenapa nggak disebut lagi follower atau subscriber dan sebagainya? Karena mungkin tren ini menurun karena banyak yang mungkin beli follower sehingga follower jadi fake ya, jadi rusak gitu ya, jadi penipuan, bukan follower asli atau pengikut asli. Nah, sehingga biasanya itu lebih dikenal dengan istilah engagement. Kayak misalkan berapa like-nya, gimana sih video yang ditonton udah berapa juta view gitu kan. Nah, yang komen tuh gimana, apakah positif atau enggak. Nah, sehingga dari engagement saat ini social currency. Dengan kita punya social currency yang bagus, dengan punya engagement seperti itu yang bagus, nah kita bisa memberikan pengaruh positif ke dampaknya ke channel kita juga, kehidupan kita. Gitu ya, paham ya? Dan oleh karena itu ini juga bisa berpengaruh pada poin yang kedua nih, yang namanya adalah validasi sosial. Nah, teman-teman mungkin kita tahu ya bahwasanya kita ambisius nih orangnya. Contoh, kita itu ingin mendapatkan 1 juta subscriber ataupun 500.000 subscriber lah, nggak usah muluk-muluk ya. Nah, di sini kita ingin validasi nih, kita ingin diakuin gitu loh bahasanya. Ini loh saya punya 1 juta subscriber gitu. Nah, kita kayak butuh validasi orang nih, butuh validasi orang-orang yang nontonin video kita gitu loh. Kadang namanya manusia wajar dah kita butuh kayak validasi gitu kan. Nah, dengan kita punya yang namanya social impact yang bagus, nah kita bisa punya validasi sosial yang bagus juga. Nah, sehingga contoh, konten-konten si dia mah bagus loh. Nah, sehingga orang tuh punya trust nih, punya kepercayaan. Nah, sehingga bisa divalidasi, ternyata channel Satu Jalan tuh bagus loh, konten-kontennya bermanfaat banget, ide-idenya tuh daging-dagingnya semua isinya. Nah, dengan kita punya validasi kayak gitu, kita satu ngerasa senang ya kan, punya perasaan senang gitu, gembira. Dan yang kedua adalah buat audiens juga itu merasa kayak percaya nih sama channel ini gitu. Jadi kita bisa punya validasi sosial. Paham ya? Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah business impact. Nah, apa ini maksud dengan business impact? Nah, tadi kan aku udah jelasin ya bahwasanya kalian tuh bikin konten di YouTube itu goalnya adalah bangun bisnis ya, mungkin secara part time, secara full time, ataupun mendapatkan income sampingan gitu kan. Nah, jadi dengan kita memiliki social impact yang bagus, dengan kita sosialnya bagus nih, medsos kita tuh bagus, baik di Instagram, di TikTok, di Facebook, di Quora, Pinterest, YouTube dan sebagainya, itu semuanya kalian tuh rajin upload konten, kemudian bagus, orang tuh tahu ya identik kalian tuh seperti apa. Nah, dengan kalian tuh memiliki nilai lebih, value lebih ya di sosial media kalian tuh bisa berpotensi mengembangkan bisnis impact kalian nanti. Jadi kayak misalkan dari YouTube nih, contoh dari YouTube kalian mulai dari nol di YouTube nih, ngembangin channel YouTube, bikin konten di YouTube, upload video di YouTube. Nanti dari YouTube nanti kalian upload lagi di Instagram, contoh. Nah, nanti jadi kalian tuh orang-orang yang biasanya nonton cuma di Instagram, nanti jadi tahu juga nih, ternyata si Ani seperti itu gitu ya. Ternyata saya kayaknya Ani bagus nih, kayaknya saya mau endorse si channel ini gitu misalkan. Sehingga bisa menumbuhkan bisnis kita, sehingga bisa berpengaruh pada bisnis kita ke depannya. Paham ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah open up new opportunities. Nah, artinya ini adalah bisa membuka peluang-peluang baru nih yang ada. Jadi biasanya teman-teman ketika kalian tuh nanti konten, kemudian kalian tuh bisa berhasil monet, contoh kalian bisa dimonetisasi, alhamdulillah gitu kan. Kemudian dari monetisasi itu iklan AdSense, misalkan sumber penghasilan utamanya. Nah, dari situ nanti kan juga bisa nih ke sumber yang lain, misalkan ke affiliate marketing, ke endorsement ditawarin, kemudian ada lagi misalkan diundang jadi pembicara, kemudian kalian mempromosikan komisi affiliate gitu kan, mendapatkan komisi affiliate. Nah, seperti itulah contoh. Jadi akan ada banyak banget nih opportunity ataupun peluang-peluang yang bisa kebuka dari satu channel kalian. Kalau misalkan kalian tuh punya social impact yang bagus gitu ya. Jadi penting banget ya teman-teman bahwasanya kita bikin konten untuk siapa, untuk audiens kita, sehingga kita bisa membangun social impact yang bagus, dan dampaknya nanti kita bisa membuka nih banyak peluang-peluang di hidup kita, terutama dari sumber income. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah 3 leverage keuntungan tidak adil di YouTube. Nah, kalian bisa mendapatkan ini semuanya di mana? Ya, terutama di YouTube.
Kenapa? Karena kalian coba perhatiin deh, kalau misalkan di TikTok, di Instagram, atau di Facebook, itu kontennya itu berbeda ya. Jadi ketika kalian upload konten itu nggak selalu mendapatkan income. Ya, beda halnya kayak di Instagram kan, kalian upload konten ya udah kan nggak langsung dapat income. Cara monetisasinya itu berbeda. Nah, sehingga YouTube ini adalah satu, menurut saya, platform yang ya wadah yang bagus untuk memulai sebuah usaha seperti itu, paham ya? Jadi inilah 3 leverage keuntungan tidak adil di YouTube. Yang pertama, time freedom, financial freedom, social impact. Oke, nah, so kita akan masuk ke terakhir, itu kesimpulan atau ringkasan. So kita udah belajar banyak, udah bahas banyak tentang materi tadi ya, tentang 3 kesalahan utama. So yang pertama adalah tidak paham branding, yang kedua salah fokus, yang ketiga tidak konsisten. Dan ini dia 3 keuntungan tidak adilnya. Yang pertama adalah time freedom, kita bisa dapat kebebasan waktu. Yang kedua, financial freedom, kita bisa dapat kebebasan finansial. Dan yang terakhir adalah social impact. Ya, gimana caranya dari sosial media kita bisa mengembangkan hidup kita lebih positif lagi. Ya, itulah 3 keuntungan tidak adil. Oke teman-teman sekalian, pahamnya sampai sini ya. Nah teman-teman sekalian, mungkin itu aja sekian videonya dari saya ya. Thank you. So di sini ada satu quote yang saya buat. Jadi teman-teman sekalian, fokuslah pada hal apa yang bisa kamu kontrol ya. Jadi jangan fokus sama hal-hal yang eksternal, yang di luar kendali kamu. Kayak contoh itu, misalkan di luar kendali kamu, kayak misalkan berapa jumlah subscriber yang nanti akan follow gitu kan, berapa like-nya nanti gitu. Itu kan hal-hal yang di luar kendali kita kan, nah, ataupun orang lain gitu loh. Nah, jadi fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol di dalam kendali kamu. Contoh, berapa kali kamu bisa upload, ya kan? Kemudian gimana sih caranya kalian bisa nulis deskripsi yang bagus? Gimana caranya kalian bisa nulis judul yang bagus, bikin thumbnail yang bagus? Nah, itu kan dalam kendali kita, paham ya? Jadi fokuslah pada hal-hal apa yang bisa kamu kontrol. Kemudian give value sebanyak-banyaknya, berikan nilai ataupun manfaat yang kalian punya ke orang lain sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bisa menumbuhkan yang namanya trust, kepercayaan, ataupun personal branding yang bagus ke wujudnya ke kalian sendiri gitu ya. Jadi give value sebanyak-banyaknya, pokoknya berikan manfaat sebanyak-banyaknya dengan nyata, dengan real, dengan autentik gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah konsisten dan disiplin. Percuma aja teman-teman sekalian, kalian udah capek-capek buat fokus, kemudian kalian memberikan give value, tetapi kalian tuh nggak konsisten dan juga disiplin dalam ya mengupload video, terus belajar mengembangkan channel YouTube kalian. Paham ya sampai itu ya? Nah, mungkin itu aja videonya, sekian dari saya. Oke, thank you so much for watching this video. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan seputar informasi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan saya pamit undur diri. Thank you.